Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Ismud Fitomedica? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya. Teman-teman yang baik, hari ini saya ingin menceritakan atau menyampaikan kepada teman-teman rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di dalam WhatsApp kami sejak bulan Januari sampai dengan akhir Juni beberapa hari yang lalu. Sangat banyak pertanyaan itu. Namun saya mencoba untuk membacanya satu persatu dan mengelompokkannya di dalam beberapa butir. Banyak pertanyaan yang sama, walaupun orang yang berbeda, pertanyaan itu sama ya. Jadi memberikan informasi kepada kita bahwa sangat banyak orang yang mempunyai kebutuhan atau keingintahuan yang sama. Coba ya saya bacakan satu persatu pengelompokan yang saya sudah coba buat. Mudah-mudahan ini menjawab rasa ingin tahu Anda semua. Yang pertama, Ibu, ada enggak testimoni dari orang-orang yang telah berhasil sembuh ya setelah mengkonsumsi obat Ismud? Banyak sekali pertanyaan seperti ini. Hampir setiap hari ada pertanyaan yang seperti ini. Teman-teman yang baik, ingin sekali saya berbagi informasi kepada Anda semua bahwa testimoni tentang seseorang yang berhasil, seseorang yang sembuh itu adalah tentang diri seseorang. Bisa jadi keberhasilan pada seseorang mungkin tidak sama persis dengan orang yang lain. Karena sensitivitas seseorang terhadap suatu obat sangatlah berbeda dengan orang yang lain. Itu alasan pertama. Dan yang kedua, saya sering sekali menyampaikan kepada teman-teman yang bertanya bahwa sebaiknya Anda mencermati informasi ilmiah yang kami sampaikan sebelum Anda memutuskan untuk mengkonsumsi suatu obat. Jadi konsumsilah obat berdasarkan informasi ilmiahnya, bukan karena testimoni seseorang. Ini cara yang lebih baik, karena memang setelah kita mencermati informasi ilmiahnya, kita memutuskan untuk mengkonsumsi obat ini ataukah tidak. Karena memang tidak ada cara lain untuk mengetahui khasiat sesuatu obat kecuali kita memang mengkonsumsinya sendiri. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan Anda semua bisa menerima penjelasan ini sebagai sebuah informasi kami. Kemudian, dapatkah kami menggunakan obat herbal untuk mencegah penyakit tertentu? Teman-teman Ismud yang baik, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan dalam sebuah video bahwa obat bahan alam atau obat herbal itu dapat digunakan untuk memelihara kesehatan agar kita selalu dalam kondisi sehat ya, tetap bugar dan fit, dan juga bisa digunakan untuk mengobati sakit. Di mana letak perbedaannya? Pada saat kita memelihara kesehatan, itu berkaitan erat dengan kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya, kita biasa minum kunyit asam, beras kencur, dan lain-lain lah, atau godokan daun salam untuk menjaga kesehatan agar kita selalu dalam kondisi bugar. Namun, ketika kita sedang sakit, kita membutuhkan intervensi yang lebih intens atau lebih kuat lah mungkin dalam bahasa awamnya untuk menyembuhkan sakit itu. Dalam kondisi ini kita memerlukan dosis tertentu. Dosis tertentu ini agak sulit kita capai manakala kita membuatnya sendiri di rumah. Karena kita tidak mempunyai teknologi untuk mengekstraksi zat berkhasiat dari rimpang-rimpang tertentu yang biasa kita makan. Tetapi pabrik-pabrik obat kan mempunyai kemampuan itu. Oleh karena itu, saya selalu menganjurkan manakala kita sakit, konsumsilah obat herbal yang memang sudah dibuat menjadi produk siap pakai. Karena sudah terukur dosisnya. Berapa kali sehari, berapa kapsul sekali dimakan, ya itu semua sudah dihitung, sudah dikaji dengan cermat untuk mengatasi keluhan-keluhan penyakit kita. Ya, begitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi satu pertanyaan yang juga sangat banyak ditanyakan adalah, Ibu, saya sakit ini, berapa lama saya akan sembuh? Teman-teman yang baik, dalam video-video yang lalu saya juga pernah menyampaikan bahwa
Pengobatan dalam rangka penyembuhan itu adalah proses ilmiah yang membutuhkan waktu, bukan sulap. Jadi membutuhkan waktu, ada proses yang perlu kita tempuh dalam menuju kesembuhan. Menempuhnya ini juga dengan benar. Bagaimana benarnya? Konsumsi obat sesuai dengan aturan pakai. Karena aturan pakai itu sudah dikaji sebelumnya. Ya, untuk dapat sembuh itu perlu sehari berapa kali? Ya, berapa sekali makan obatnya? Dan juga kesembuhan Anda berapa lama, berapa cepat itu dipengaruhi saat Anda mulai berobat. Apakah Anda mulai berobat ketika penyakit itu masih dalam tahap awal? Atau Anda baru mulai berobat ketika sakit itu sudah dalam kondisi yang lanjut? Ini juga tentu mempengaruhi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kesembuhan Anda. Kemudian ada yang bertanya juga nih, cukup banyak. Mengapa sih Bu, dosisnya kok 3 kali 2 kapsul sehari? Boleh nggak saya makan 3 kali 1? Boleh nggak saya makan 2 kali 1 aja? Teman-teman yang baik, sekali lagi saya sampaikan, dosis aturan pakai itu sudah melalui proses pengkajian, pencermatan, dan penghitungan berapa konsentrasi zat berkhasiat yang dibutuhkan untuk mengatasi penyakit tertentu. Kalau kurang dari itu, bisa jadi sakitnya akan lama sembuhnya atau nggak jadi sembuh begitu ya. Jadi pentinglah sekali bagi kita semua untuk mencermati dosis aturan pakai. Berapa kali sehari dan berapa kapsul, berapa tablet yang perlu dikonsumsi dalam setiap kalinya. Kemudian karena salah satu produk dari Ismut Vitomedica itu juga ada yang dengan indikasi mengatasi keluhan-keluhan lambung, cukup banyak nih yang bertanya tentang sakit lambung. Bu, apa bedanya sakit lambung dengan sakit GERD? Lambung, sakit lambung, atau radang lambung, atau gastritis, dan banyak lagi istilah-istilah yang lain adalah satu kondisi di mana lambung kita pertama mungkin sekali memproduksi asam lambung berlebihan, lebih dari normal, atau lambung dalam keadaan luka mukosanya, atau ada yang lebih dalam menjadi luka terbuka yang cukup dalam beberapa mili yang kita sebut dengan tukak lambung. Radang lambung ada terjadi karena infeksi atau terjadi karena hal-hal yang lain yang menimbulkan rasa sakit, rasa perih. Nah, ini memang kita memerlukan obat yang dapat memperbaiki mukosa lambung dan yang dapat mengendalikan produksi asam lambung. Nah, ini kita sebut sakit lambung atau sakit MAH. Ada satu lagi kondisi yang suka juga ditanyakan tentang GERD. GERD ini berkenaan dengan asam lambung yang naik ke tenggorokan, lalu menimbulkan rasa panas, rasa pahit yang sangat tidak enak. Mengapa cairan lambung yang harusnya berada di lambung itu bisa naik ke tenggorokan? Di tenggorokan kita tuh kan ada katup ya, katup yang bisa terbuka, tertutup ketika kita proses menelan atau dalam proses yang biasa. Pada orang-orang tertentu, lower sphincter dari katup itu agak sedikit kendur ataupun lemah sehingga katup itu tidak dapat menutup dengan sempurna. Karena tidak tertutup dengan sempurna, dapatlah asam lambung itu naik ke tenggorokan dan menimbulkan sensasi panas dan pahit dan hal-hal lain yang sangat tidak menyenangkan. Namun ada satu hal yang dapat kita pahami bersama adalah orang yang menderita sakit GERD hampir dapat dipastikan dia juga mempunyai keluhan tentang asam lambung yang berlebihan, namun tidak sebaliknya. Nah, ini perlu juga kita pahami ya, mungkin nanti kalau sakit GERD, sakit lambung, itu perlu dikaji lebih dalam. Mengapa sampai otot lower sphincternya menjadi lemah dan bagaimana langkah koreksinya secara medik di samping obat-obatan yang perlu Anda konsumsi. Demikian teman-teman, ada 6 butir yang saya rangkum dari sekian banyak pertanyaan Anda semua. Mudah-mudahan rangkuman ini dapat menjawab semua pertanyaan Anda dan rasa keingintahuan Anda semua tentang produk Ismut dan juga mungkin produk-produk obat bahan alam atau obat herbal lainnya. Harapan saya penjelasan ringkas ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai kita berjumpa lagi pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.